yang selalu bertindak dan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan setiap firman-Mu ya Tuhan, berfirmanlah, hati kami siap dan Kau memakai hamba-Mu secara luar biasa untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Kami persilakan kepada hamba-Nya. Selamat pagi untuk Anda. Senang sekali pagi ini bisa bertemu kembali. Dan saya bersyukur untuk tim PW yang sangat luar biasa sekali. Selalu saya mempelajari hal-hal yang baru dan saya bersyukur untuk pujian dan penyembahan yang begitu dahsyat. Nama saya Jenny Untoro, saya bersama suami saya, Pastor Jimmy Untoro. Kami mengembalakan AFGF Jakarta. Dan kami bersyukur, saya bersyukur pagi ini juga untuk Ibu Lili dan tim Rumah Doa Immanuel yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi akan firman Tuhan yang telah Tuhan berikan di dalam hidup saya secara pribadi selama beberapa hari ini. Sebelum saya mulai membagikan, kita akan melihat video ini sebentar lagi. Silakan, Nina. Amin. Tuhan, kami bersyukur karena pagi ini sekali lagi Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar kebenaran firman. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang ada di Zoom ini. Tuhan, biarlah kami semua Tuhan yang telah memberikan waktu kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan,
Kau buka hati kami Tuhan, give us, beri kami hati yang mau belajar Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk kesempatan yang baru, dan kami bersukacita. Roh Kudus, Holy Spirit, now it's all yours. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Thank you Jesus, in Jesus name we pray. Amen. The road to generosity, jalan menuju kemurahan. Sebentar saya akan share screen saya. Jalan menuju kemurahan hati. Teman-teman, pagi ini saya senang sekali mempunyai kesempatan untuk mengajarkan tentang kemurahan hati yang sebenarnya harus ada di setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan pagi ini kita akan mulai dengan suatu definisi yang saya berikan, definisi saya sendiri. Apakah arti kemurahan hati? Sebuah kesadaran pribadi bahwa segala sesuatu yang ada pada kita bukan 100% milik kita. Bahkan seringkali Tuhan memberikan kita berkat untuk supaya kita berbagi kepada orang lain. Bahkan mungkin beberapa dari antara kita pernah mengalami berkat yang kita terima bukan milik kita. Tuhan hanya menggunakan kita sebagai channel untuk memberkati orang lain. Dan saya kira sangat sempit sekali kalau kita memikirkan kemurahan hati hanya dalam quote-unquote masalah uang. Uang hanya nomor kesekian kalinya. Tetapi banyak hal yang kita bisa belajar. Dan kita pagi ini belajar bukan hanya masalah uang, tetapi juga bagaimana dengan waktu kita, bagaimana dengan hati kita, bagaimana dengan pikiran kita. Apakah setiap hari kalau Anda bangun, Anda juga berkata, Tuhan terima kasih untuk hari yang baru. Tuhan terima kasih karena pagi ini, hari ini Engkau mengizinkan saya Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, biarlah pagi ini Engkau berikan hati yang penuh dengan belas kasihan, empati untuk kepada orang-orang di sekitar saya, Tuhan, bahkan orang yang Engkau bawa dalam hidupku hari ini. Kemurahan hati. Dan pada masa ini, masalah kemurahan hati ini jarang sekali diberitakan karena pada dasarnya kita semua adalah manusia yang egois. It's all about me. Me. Untuk memikirkan orang lain, ada juga yang kita seringkali excuse kita mengatakan, aduh masalah gua aja udah banyak, ngapain mana ada waktu saya memikirkan orang lain. Tapi pagi ini ayo kita belajar bahwa Tuhan menciptakan kita, Tuhan menyelamatkan kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain, juga untuk memikirkan dan menjamah kehidupan orang lain. Kita akan belajar dari ciri-ciri orang yang murah hati. Kita akan belajar dari seorang wanita perempuan Sunem. Dikatakan, memberi bukan sekedar aksi, tetapi merupakan gaya hidup. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 berkata, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Dan saya kira seringkali ya, kalau kita membaca ayat ini, kita langsung melihatnya, dia si perempuan kaya, makanya dia bisa melakukan ini, makanya dia bisa berbagi kepada Elisa. Dan kalau Anda baca bukan cuman sekali, tetapi setiap kali, beberapa kali Elisa dalam perjalanan, dia selalu singgah ke sana untuk makan. Teman-teman, di dalam kehidupan ini saya kira kita sudah menemukan juga. Tidak semua orang kaya, orang yang diberkati murah hati. Benar nggak?
Karena itu seringkali kita katakan, saya cuma pas-pasan, saya nggak bisa. Karena realitasnya, tidak semua orang kaya mempunyai hati yang murah hati. Suami saya, Pastor Jimmy, dia mempunyai channel di dalam Jimmy Untoro channel, dan itu dia di situ judulnya Satu Cerita untuk Indonesia. Dan di situ setiap minggu dia menayangkan dan dia menginterview orang-orang sederhana dari all walk of life, dari berbagai background agama, dari berbagai background kehidupan, tapi lebih terutama adalah orang-orang sederhana yang melakukan sesuatu bagi masyarakat di sekitarnya. Kalau Anda ada waktu, Anda boleh check it out, dan mungkin Anda tidak akan suka untuk menonton YouTube channel dari suami saya. Karena isinya semua it's nothing about you, it's nothing about me, tetapi semuanya merupakan apa yang kita bisa lakukan untuk kota kita, untuk bangsa kita. Dan saya senang dengan perempuan Sunem ini, bahwa dia tidak hanya sekali, tetapi dikatakan beberapa kali. Memberi sesekali tidak membuat kita murah hati. Tetapi perjalanan memberi akan melatih kita menjadi pribadi yang murah hati dan rela untuk memberi. So, kemurahan hati adalah suatu proses di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan saya tahu proses yang akan melatih kita untuk menjadi pribadi yang murah hati dan suka memberi. Sama seperti wanita Sunem ini, karena pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Teman-teman, kalau Anda sadari di dalam kehidupan ini, kalau Anda pikirkan sebelum Anda mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita, dan sekarang sesudah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan, kalau kita sadari, kalau kita hitung berkat Tuhan, Tuhan telah melakukan begitu banyak hal di dalam hidup kita. Tuhan telah melakukan begitu banyak mujizat. Dia telah melakukan begitu banyak jawaban doa di dalam hidup kita. Sehingga seharusnya itu menjadi gaya hidup bagi hidup kita. Teman-teman saya, masa lalu saya juga tidak, waktu saya remaja, saya mengalami banyak hal di dalam kehidupan saya. Tetapi ketika saya bertemu Tuhan, Tuhan mengubah hidup saya. Dan itu membuat saya selamanya saya berhutang, and selamanya, forever grateful akan kemurahan hati Tuhan di dalam hidup kita. Dan bukakan ayat Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita belum mengenal Dia pun, Tuhan telah memberikan hidupnya untuk kita. Tuhan telah mati bagi kita. Dan Tuhan telah memberikan kuasa kebangkitannya di dalam kehidupan kita. Jadi, seharusnya setiap orang percaya yang telah mengalami, yang telah experience kasih karunia di dalam Tuhan di dalam hidup kita, saya percaya actually setiap dari kita mempunyai DNA dari kemurahan hati itu. Amin. Karena itu penting sekali bagi kita hari ini untuk Tuhan ingatkan. Segala sesuatu, keselamatan, berkat kesehatan, dan segala sesuatu yang telah kuberikan kepadamu. Apakah kita juga mau memberikannya kepada orang lain? Jadi pertama, ciri orang yang murah hati, memberi bukan sekedar aksi. Oh, saya tergerak ini, hari ini saya tergerak, besok saya enggak tergerak, tetapi merupakan cara hidup bagi kita. Karena Tuhan telah memberikan hidupnya bahkan untuk kita. Dan Tuhan telah memberikan DNA kemurahan hati itu dalam hidup kita. Saya ingat sekali tahun 1990 ketika kami dari Amerika, Tuhan mengatakan ini waktunya untuk pulang ke Indonesia.
Dan saya ingat waktu itu kami punya bisnis kecil, sebuah fotokopi, dan karena kami pulang terus kami menjualnya kepada staf kami. Dan itu satu-satunya yang kami miliki untuk kami pulang ke Indonesia. Tetapi di dalam perjalanan Tuhan berbicara kepada suami saya. Itu yang kamu, uang yang kamu punya itu bukan milikmu. Kamu harus menabur. Engkau harus memberikan semuanya untuk benih pelayanan, benih gereja AFGF yang ada di Indonesia. Dan waktu itu suami saya juga bilang, Tuhan, gua cuma punya ini Tuhan. Saya nggak punya apa-apa di Jakarta Tuhan. Tapi Tuhan katakan berikan. Kemudian dengan sukacita suami saya menabur semua yang kami ada untuk benih gereja AFGF yang ada di Jakarta ini. Nanti saya akan beritahu endingnya apa hasil daripada benih yang kami tabur. Tapi satu hal yang kami tahu dan saya ingin ceritakan. Ketika kami memberikan semua itu, teman-teman, sampai hari ini Tuhan selalu menyertai kami. Sampai hari ini saya tidak pernah hidup dalam kekurangan. Karena saya tahu benih yang kami tabur itu berkenan di hadapan Tuhan. So, saya percaya setiap dari Anda, 52 orang yang mendengarkan pagi ini, Anda mempunyai DNA kemurahan hati. Dan kedua, ciri dari orang yang murah hati, dia selalu memberi ruang dari space untuk sesama kita. Jadi hidupnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia mau membagikannya kepada orang lain. Ada ruang dalam hatinya. Bukan cuma seperti tadi saya katakan, bukan cuma sekali-sekali aja, tetapi memang ada ruang di dalam hatinya untuk sesama, untuk orang lain. Ayat 9 mengatakan, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Orang yang memberi ruang dalam hidupnya untuk sesama, orang itu akan mengalami progresif, akan mengalami peningkatan di dalam memberi. Kita tahu bahwa wanita itu pertama, kalau kita kembali ke ayat 8, dia melihat kebutuhan, dia melihat Elisa. Kemudian dia mengundang Elisa untuk makan. Dan enggak stop di situ. Tadi ayat yang baru kita baca. Tetapi dia juga memberikan tempatnya bagi Elisa untuk tinggal. Dan tempat itu menjadi tempat bagi Elisa untuk tinggal setiap kali dia datang melewati kota itu. You see, orang yang murah hati, orang yang mempunyai ruang bagi sesamanya, orang yang mempunyai bagian di dalam hidupnya untuk kemurahan hati, selalu mengalami progres. Dia mengizinkan dirinya, perempuan Sunem ini, bukan hanya memberi makan, tapi untuk hidupnya, untuk Elisa menjadi bagian di dalam keluarganya, untuk Elisa menjadi bagian di dalam kehidupannya. Dan dia dengan sukacita, senang untuk melayani hamba Tuhan ini. Teman-teman, itu yang dilakukan oleh perempuan Sunem. Sekarang kita melihat apa perkataan Mesias tentang kemurahan hati ini. Apakah ada orang lain dalam agendamu? Pagi ini saya ingin pertanyaan itu ringing, berbicara, terngiang-ngiang di dalam telinga Anda dan telinga saya. Apakah ada orang lain dalam agendamu? Matius 25:31 kita baca bersama-sama ya. Ini ayat yang panjang. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia,
maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan dan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepadanya, mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia diciptakan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan dan haus dan kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit dan atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Serem ya teman-teman ya, yang ngomong terkutuk itu bukan saya, tetapi Mesias, Raja itu yang mengatakan, satu diberkati, satu terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku minum. Ketika haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku serang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Dan kalau Anda di sini melihat ya suatu paradoks yang luar biasa. Dikatakan raja, tetapi raja itu tidak bilang, ketika gua mau pesta, kamu tidak memberikan aku memberikan aku banquet makanan yang berlimpah-limpah. Ketika aku lewat, kamu tidak bersujud. No. Tetapi raja itu mengatakan, dan kita melihat di sini raja itu mengidentify himself, mengidentifikasikan dirinya dengan kaum marginal. Kaum yang kita tidak pernah pikirkan, karena yang dia concern adalah orang yang paling hina. Dia tidak tanya, kamu jadi orang Kristen selama ini, kamu sudah menyumbang berapa? Kamu sudah membangun gereja berapa? Kamu sudah memberikan perpuluhan seberapa besarnya? No. Tetapi dan yang luar biasanya, kalau kita lihat perbedaan domba dan kambing ini, segala sesuatu yang raja katakan ini ada di rumah kita loh. Lapar memberi makan, haus memberi minum, orang asing memberi tumpangan seperti perempuan Sunem itu, telanjang memberi pakaian, sakit merawatnya, di penjara mengunjunginya. Saya percaya Anda semua mempunyai hal ini di dalam rumah Anda. Saya percaya Anda dan saya bisa melakukan apa yang raja itu katakan. Persoalannya, do you care? Apakah Anda peduli dengan orang yang paling hina? Apakah Anda peduli dengan orang yang marginal? Itu pertanyaannya. Perbedaan domba dan kambing. Dan
Firman ini dengan jelas mengatakan, orang yang memperhatikan, yang melayani orang yang hina, hidupnya dikatakan diberkati, orang yang diberkati. Tetapi kambing orang yang tidak mempedulikan, yang tidak mempunyai ruang bagi orang yang paling hina, dikatakan terkutuk. Sangat mengerikan sekali, teman-teman. Tapi inilah beritanya. Tuhan ingin DNA kemurahan hati itu telah diberikan. Dan Yesus telah menjadi contoh bagi kita. Dia peduli dengan pelacur. Dia peduli dengan tukang pajak yang sekarang masih ribut itu, tukang pajak yang kaya raya. Dia peduli dengan orang asing. Dan dia ingin Anda dan saya yang sudah mengalami kasihnya juga mempunyai ruang. Hati kita, hidup kita juga mempunyai ruang untuk sesama. Kita akan punyakan segelas aqua. Kita akan punyakan satu butir telur. Kita akan punyakan ekstra ruangan. Kita akan punyakan ekstra pakaian. Teman-teman, pagi ini ayo. Anda yang sudah bertahun-tahun mengikuti rumah doa Immanuel, yang sudah diberkati dengan begitu banyak firman. Pagi ini saya ingin mengusik hati Anda. Apakah ada ruang untuk sesama di dalam hidupmu dan di dalam hidupku? Yang ketiga, orang yang murah hati dia juga memberi kepada Tuhan. Dikatakan Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang di dalamnya. Anda pernah pikirkanlah, enggak, bagaimana kita bisa memberikan kepada Tuhan yang semuanya, semua bumi isi ada, semuanya adalah miliknya. Dan kalau kita sadari di dalam Alkitab dikatakan 500 ayat mengenai doa, 500 ayat mengenai iman, tetapi lebih dari 2000 ayat mengenai harta dan mengenai kepemilikan yang kita punyai. Why? Kenapa Tuhan mengusik? Kenapa Tuhan ingin tahu di mana apa segala sesuatu? Kenapa Tuhan ingin mengajarkan hal-hal mengenai apa yang kita punya, mengenai harta yang kita punya? Why? Apakah karena Tuhan butuh uang kita? Tuhan ingin mengganggu kenyamanan kita? No, karena Tuhan, dia mau bahwa seluruh hati kita ini menjadi miliknya. Dia ingin 100% hatimu miliknya. Dia tidak ingin hati kita dibagi-bagi. Kalau hari Minggu hatiku untukmu Tuhan. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu milikku sendiri Tuhan. Tetapi Tuhan ingin supaya hati kita 100% adalah miliknya. Karena itu 2000 lebih dari 20.000 ayat mengenai apa yang kita punyai, harta kita dan kepemilikan, all of our treasure. Tuhan mau berbicara di dalam kehidupan kita pagi ini. Saudara memberi kepada Tuhan, bagaimana caranya? Pertama, dengan perpuluhan kita. Amsal 3 ayat 9. Mengenai perpuluhan saya ingin menceritakan, dan ini merupakan suatu legacy yang menurut saya akan saya ingat seumur hidup saya. Waktu almarhum mami mertua saya 3 tahun sebelum dia meninggal. Dia waktu itu harus masuk ICU karena kondisi jantungnya. Dan waktu itu waktu saya mengunjungi, kami menunggu di luar, saya lihat keponakannya namanya Rudy. Saya katakan, Ruth, kamu dari mana sih? Kok kelihatannya sibuk sekali? Dan kemudian dia bilang, ini loh disuruh mamimu untuk untuk ke bank. Ngapain ke bank? Orang dia masih di ICU kok kamu disuruh ke bank. Ya, mamimu bilang saya harus membayar semua utang perpuluhannya selama dia sakit. Saya katakan, wow. Kenapa? Karena mamimu bilang kalau dia menghadap Tuhan, dia tidak mau dia berhutang perpuluhan kepada Tuhan. Teman-teman, mami mertua saya waktu itu berumur 87 tahun. Dan dia
dalam keadaan di ICU. Tapi dia katakan, kalau saya dipanggil Tuhan apapun, saya tidak mau berhutang perpuluhan. Dan teman-teman, Amsal 3 ayat 9 mengatakan, Anda kan tahu kan ayat ini ayat yang sangat luar biasa sekali. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Firman itu dengan jelas mengatakan, first thing first, the principle of first, prinsip dari yang pertama, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu. Kali ini saya akan berbicara sedikit mengenai keuangan. Dan teman-teman, rata-rata Anda bukan jemaat saya. Jadi Anda tahu kalau saya berbicara mengenai perpuluhan, bukan karena saya minta duit Anda. Dan saya paling suka berbicara mengenai hal ini. Mengapa? Karena selama 40 tahun saya mengikuti Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal dan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan saya. Dan saya sudah melakukan perpuluhan begitu saya menerima Tuhan. Jadi pagi ini saya mempunyai kemerdekaan yang luar biasa. Karena saya tidak minta uang Anda sama sekali. Tapi saya ingin memberikan Anda untuk kunci hidup di dalam berkat, hidup di dalam kemenangan, dan hidup di dalam penyediaan Tuhan yang selama-lamanya akan Tuhan berikan jika kita hidup di dalam ketaatan. Dikatakan, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama. Saya percaya segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, kita tidak akan kehilangan karena Tuhan menebusnya. Dan segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup untuk melipat gandakan. Only God that can multiply. Kan seringkali kita ini mempunyai sikap seperti Yudas. Anda ingat waktu Maria memberikan marwastunya, dan waktu Maria membasuh kaki Yesus dan mengurapi Yesus, apa kata Yudas? Ngapain sih diberikan begitu yang mahal begitu, kan bisa untuk orang miskin. Dan bukankah kita seringkali juga begitu, teman-teman? Ngapain sih ngasih perpuluhan? Gerejanya udah kaya, pendetanya udah kaya. Teman-teman, itu tidak ada urusannya dengan gereja, dengan pendeta. It has nothing to do. Tetapi itu semua urusannya ada untuk hidup Anda sendiri. Amin. Dan itu karena segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, hanya Tuhan yang bisa memultiplikasikannya, melipat gandakan. Dan janji Tuhan dalam Amsal 39 ini dan Amsal 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi. Dan kalau Anda membaca Maleakhi 3 ayat yang klasik ya, kalau Anda baca atasnya ya, karena Tuhan itu ingin Tuhan mengatakan kembalilah kepadaku. Tuhan ingin Anda dan saya kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan itu ingin memberikan tingkap-tingkap surgawinya. Dia ingin membuka tingkap-tingkap surgawinya bagi hidup Anda dan hidup saya. Tetapi seringkali teman-teman, yang menurut saya sangat tragis dan tragedi yang terbesar di dalam kehidupan kekristenan, perpuluhan sampai hari ini masih menjadi pertanyaan dan debat. Dan yang menurut saya yang paling sedih, kenapa? Yang 10% kita tangisin. Yang 90% yang ada di tangan kita, kita tidak pernah menangisinya. Tapi pagi ini saya ingin Anda dan saya belajar the principle of first thing. Prinsipal dari hasil pertama. Karena teman-teman, kalau Anda tidak bisa melewati perpuluhan ini, 10% ini, biasanya ya masalah persembahan,
pemberian yang bahkan sacrificial, yang ekstravagan, yang seperti Maria lakukan. I don't think kita bisa melakukannya. Kalau yang 10% ini aja masih menjadi perdebatan dan masih menjadi ganjelan bagi kita. Pagi ini, come on. Kita tahu di dalam firman Tuhan bagaimana kita memberi. Dan kita sering kali katakan, itu kan perjanjian lama, perjanjian baru, teman-teman. Perjanjian lama itu perpuluhan 10%. Anda tahu kan perjanjian baru waktu Yesus dengan orang kaya itu, orang yang kaya, dia katakan kalau perjanjian baru bahkan berikan seluruh yang kau punyakan dan persembahkanlah kepada Tuhan. Dan juga perjanjian baru tidak ada beberapa hal yang tetap, yang tidak mengubah hukum itu di dalam kehidupan kita. Misalnya, sebentar, ketika Musa diberitahu oleh Tuhan, jangan ada perceraian. Bukankah Yesus juga mengatakan, apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan. Karena apa? Karena kalau Anda membaca Maleakhi 3 dikatakan bahwa Dia, Tuhan kita, tidak pernah berubah. Amin. Jadi pagi ini, kan bagaimana kita memberi kepada Tuhan? Beresilah yang pertama. Principle of first. Karena segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, Dia yang bisa yang melipat gandakan. Amin. Memberi kepada Tuhan. Teman-teman, saat kita memberi kepada Tuhan, sesungguhnya kita sedang mendeklarasikan kebesarannya. Anda ingat setiap minggu pertama kalau di gereja kita melakukan perjamuan kudus. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita mendeklarasikan tentang kematiannya. Tetapi ketika kita memberikan persembahan kita, perpuluhan kita mendeklarasikan kehidupannya, kita mendeklarasikan kebangkitannya, kita mendeklarasikan tentang apa yang Tuhan kerjakan, tentang kehidupan, tentang tangannya, tentang mujizatnya, tentang berkatnya, tentang penyertaannya yang telah Dia lakukan di dalam kehidupan kita. So when we give, we declare that He is alive, bahwa Dia hidup di dalam hidup kita. Amin. Kita sedang mendeklarasikan tentang kebesarannya, tentang kesetiaan Tuhan yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kita. So remember, when you give to the Lord, ketika Anda memberi kepada Tuhan, kita mendeklarasikan tentang kehidupannya. Yang terakhir, reward. Tuhan kita itu Tuhan yang selalu memberikan hadiah bagi kehidupan kita. Dan kita lihat apa yang terjadi pada perempuan Sunem ini. Dia memberi tanpa pamrih. Dia memberi dengan no agenda dan she did not. Dan dia tidak mengharapkan apa-apa dari Elisa. Tapi Elisa nggak betah, saudara. Karena dia perempuan ini begitu baik, begitu luar biasa di dalam melayaninya. Ketika Elisa tanya kepada perempuan ini, kamu mau apa? Perempuan ini cuma ngomong, I'm okay. Aku happy, aku tinggal dalam kaumku. Tetapi karena Elisa tetap dia mengatakan, pasti ada sesuatu yang bisa aku lakukan. Makanya dia kemudian tanya kepada bujangnya. Dia butuh apa sih? Bujangnya kemudian bilang, dia tidak mempunyai seorang anak. Perempuan itu tidak pernah minta loh kepada Elisa. Doa, mungkin perempuan itu sudah melupakan doa-doanya yang belum dijawab oleh Tuhan. Tapi Elisa katakan, oke. Dan kita tahu ia mendapat seorang anak. Kemudian kita tahu dalam kitab 2 Raja-Raja ayat 36-37, anak itu jatuh dan anak itu meninggal. Kemudian wanita Sunem itu pergi mencari Elisa, dan Elisa membangkitkan anaknya yang sempat meninggal. Bukan hanya itu, bukan hanya perempuan itu mengalami mujizat kebangkitan,
Tetapi 2 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai 2 kalau Anda baca. Ketika itu Elisa mengatakan pada perempuan ini, kamu ngungsi ya, kamu pergi. Karena kelaparan akan terjadi di tempat ini selama 7 tahun. Jadi perempuan itu meninggalkan tanahnya, meninggalkan rumahnya dan pindah. Dan kita tahu karena itu perempuan ini tidak mengalami kelaparan. Dan kemudian 2 Raja-Raja 8 ayat 6. Sesudah 7 tahun perempuan itu kembali. Dan dia mau minta kepada raja untuk supaya dia boleh mendapatkan miliknya kembali. Dan pada waktu perempuan datang itu, kok Gehazi sedang kongkol-kongkol dengan rajanya. Dan Gehazi sedang menceritakan semua, karena rajanya tanya semua mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Dan ketika perempuan itu datang, bahasa Perancisnya delalah. Perempuan itu pas Gehazi menceritakan tentang perempuan ini. Dan kemudian raja tidak hanya mengembalikan seluruh milik perempuan ini, tetapi bahkan seluruh hasil ladang miliknya selama 7 tahun dia tinggal, itu pun dikembalikan oleh raja. Jadi teman-teman, Anda melihat Tuhan memperhitungkan segala benih yang kita tabur. Tuhan memperhitungkan semua kemurahan hati, kebaikan yang kita bagikan kepada sesama kita. Sama seperti tadi di Matius, orang-orang yang memperhatikan, yang memberikan ruang bagi orang lain. Mereka mendapatkan upah dari raja itu. Sama seperti perempuan Sunem ini. Jadi Anda yang mempunyai hati, kemurahan hati di dalam hidup ini, tidak hanya saja nanti di surga kita menerima kekekalan itu, tetapi di dalam kehidupan kita pun sekarang. Sama seperti perempuan Sunem ini, dia tidak hanya mendapatkan double blessing, tapi triple, tapi 4 kali, bahkan berlipat kali ganda. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ketika dia mempunyai, ketika kemurahan hati itu menjadi gaya hidupnya, ketika dia memberikan, mempunyai ruang dalam hidupnya bagi sesamanya, dan ketika dia melayani Elisa, sama seperti ketika kita melayani, memberikan kepada Tuhan kita. Inilah reward yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pagi ini, ayo, saya ingin encourage Anda semua. Ayo, ini masih bulan ketiga di dalam tahun 2023. Marilah kita bersama-sama berjalan di dalam jalan menuju kemurahan hati ini, generosity. Kita tidak hanya memberikan resources, keuangan kita, tapi yang terutama teman-teman, biarlah hatimu yang Tuhan sudah memberikan DNA kemurahan hati. Biarlah pagi ini Anda dan saya boleh berdoa, Tuhan, biarlah aku boleh hidup di dalam mempunyai belas kasihan, mempunyai empati, Tuhan. Biarlah aku tidak menjadi seorang Kristen, seorang believer yang selfish, yang it's all about me and me and me again. Teman-teman, perempuan Sunem ini tidak punya agenda dan tidak mengharapkan sesuatu pun dari Elisa. Dia hanya dengan kemurahan hati dan dengan senang hati membuka rumahnya bagi hambanya. Tetapi Tuhan sama seperti Elisa, hati Tuhan terusik ketika kita berjalan di dalam kemurahan hati. Dan saya percaya orang yang mempunyai, yang berjalan dalam kemurahan hati, terangnya akan bersinar. Teman-temanmu, orang di sekelilingmu akan melihat
hati daripada Tuhan Yesus melalui kehidupan Anda dan kehidupan saya. Amin. Karena itu pagi ini ayo kita beresin hati kita. Kita beresin prioritas kita. Kita beresin tentang kehidupan kita. Kita katakan Tuhan, aduh Tuhan, saya tidak mau menjadi orang Kristen yang selfish. Yang semua milikku saya pegang erat-erat. Pokoknya it's all about me. Kan bukannya saya yang bekerja. Bukannya saya yang banting tulang. Teman-teman, pagi ini kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Mesias sendiri. Dan apa yang perempuan Sunem itu lakukan. Sebuah quote untuk mengakhiri sharing saya pagi ini. Mother Teresa mengatakan, a life not lived for others is not a life. Jika hidupmu tidak kau berikan untuk hidup bagi orang lain, itu bukan suatu kehidupan. Wow. Saya kira Mother Teresa, saya tidak perlu bicarakan. Dan saudara ingat tadi benih yang saya ingin tutup dengan story ini. Ingat benih yang kita tabur waktu kita pulang dari Amerika. Benih itu sekarang karena ketaatan, karena iman, karena kekuatan yang dari Tuhan. Benih itu sekarang sudah menjadi kita mempunyai lebih dari 3.000 gereja di 40 negara. Bahkan 2 minggu yang lalu presiden dari AFGF kami, ketua sinode kami, Pastor Sam yang dari AFGF Bandung, dia baru mengunjungi gereja AFGF yang di Mumbai. Dia penasaran karena dikatakan 2 tahun di situ gereja AFGF ini sudah mempunyai 550 gereja rumah dan jemaatnya lebih daripada 11.000 dan kebanyakan dari jemaat ini adalah orang-orang miskin yang ada di pinggir jalan. Dan dia penasaran, dia ngomong, masa sih it's too good to be true, terlalu bagus ini berita laporannya. Karena itu kemudian dia visit ke Mumbai. Dan dia katakan realitasnya bahkan jauh lebih bagus daripada laporannya. Dia katakan orang-orang yang sederhana ini setiap hari, misalnya di satu rumah yang sebenarnya cuma bisa muat 4 orang, begitu ada seorang jemaat yang menyanyikan memainkan ketipung, tahu-tahu 50 orang tetangganya datang. Dan di situ mereka mendengarkan Injil, dan di situ mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan di situ mereka mengalami kasih Tuhan. Gereja kami yang di AFGF Mumbai itu setiap hari memberi makan 500 orang-orang gelandangan yang datang ke tempat itu. Bahkan dikatakan begitu banyak anak-anak yang sangat miskin. Makannya di mana? Ya makannya cuma di gereja itu. Makannya cuma di gereja itu. Pendeta, hamba Tuhan kami yang ada di situ, dikatakan waktu itu, dia tiap hari pelayanan dengan motor. Dia cuma punya motor. Jadi anak perempuannya 2. Jadi setiap pulang dari pelayanan dan setiap hari dia mengunjungi begitu banyak gereja. Bahkan 2 minggu sekali dia pergi ke mengunjungi satu gereja yang paling jauh 400 km dari tempat dia tinggal dengan motornya. Tapi dia melayani dengan sukacita. Kaum marginal yang Mesias katakan. Benih yang kami tabur, itulah hasilnya. Dan bahkan terus dan terus dan terus dan terus. Semakin banyak jiwa yang akan dimenangkan dari satu benih. Sekarang menjadi berkat bagi
40 negara and counting and counting. So my friend, teman-teman, a life not live for others is not a life. Doa saya pagi ini, Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk para setiap teman-teman saya, hamba-Mu yang mendengarkan pagi ini. Tuhan, biarlah kami semua, Tuhan, boleh berjalan di dalam kemurahan hati itu. Tuhan, supaya kami semua, Tuhan, boleh hidup di dalam kemurahan hati. Bahwa kami tidak hanya memikirkan kebutuhan, kepentingan dari diri kami. Tetapi biarlah hidup kami ini selalu mempunyai ruang bagi sesama kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tolong Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang murah hati, yang mempunyai compassion, yang mempunyai empati ya Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga Injil itu bisa diberitakan bukan hanya dengan perkataan tetapi dengan tindakan kami Tuhan. Karena kami memperhatikan orang-orang lain. Tuhan, hamba-Mu berdoa pagi ini. Untuk para setiap teman-temanku Tuhan, 51 orang yang mendengarkan. Tuhan, Engkau tahu semua kebutuhan mereka. Bahkan mungkin ada dari mereka yang saat ini struggle untuk mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau bukakan Tuhan. Engkau berikan mereka pekerjaan pada hari ini. Mungkin mereka struggle Tuhan di dalam keuangan mereka. Bukakan tingkap-tingkap surgawi. Engkau curahkan berkat-Mu bagi hidup mereka. Bahkan mungkin Tuhan ada keluarga demi keluarga yang mengalami pergumulan. Pagi ini Tuhan, let there be restoration, terjadi restorasi di dalam keadaan setiap keluarga demi keluarga. Tuhan, pagi ini mata-Mu tertuju kepada kami. Engkau ampuni kami Tuhan jika selama ini kami hanya memikirkan tentang diri kami, hanya me all the time. Tapi hari ini kami belajar untuk Tuhan memberikan ruang, menjadikan kemurahan hati menjadi gaya hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, ku bersyukur kepadamu. Akan kebaikan-Mu, akan kesetiaan-Mu, dan akan janji-Mu yang ya dan amin bagi hidup kami. Thank you Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Amin. Silakan. Terima kasih Ibu Jenny untuk firman-Nya hari ini. Yuk kita siapkan